Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 7 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuvu, S.Th.M. Miss. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha kasih, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pemelihara dan penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga, memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk hari anugerah dan hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu di pagi hari ini ketika Tuhan membangunkan kami untuk menikmati anugerah di hari yang baru, kami mau mendasari seluruh hidup, aktivitas, tugas, kerja, pelayanan kami dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, menolong kami, supaya kami dapat menikmati dan merasakan kuasa lawatan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami diteguhkan dan dikuatkan lewat firman-Mu untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Dengan yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan firman Tuhan, kami tetap teguh dalam hal iman. Urapi hamba-Mu dan sekalian umat-Mu, lalu bersabdalah kepada kami di saat ini. Sebab sesungguhnya kami telah sedia membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki Minggu Sengsara Kristus yang ke-6. Dan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, kita belajar dari bagian firman Tuhan Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayat 57 sampai 68 secara khusus pada ayatnya yang ke-57. Firman Tuhan berkata, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ayat 57 bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah ciuman Yudas sebagai tanda ia menyerahkan sang guru oleh sebuah kesepakatan kepada imam-imam besar, para ahli Taurat untuk ditangkap. Maka setelah Yudas mencium Yesus, ia ditangkap dan ia dibawa ke hadapan Kayafas. Kayafas tidak hanya sekedar imam besar, tapi juga sosok tokoh yang seharusnya menjadi tokoh yang bertindak adil dalam menyampaikan Taurat Tuhan. Tetapi kemudian bagian firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus dibawa di hadapan Kayafas, di sana telah berkumpul para ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sesungguhnya di sini kita menemukan bahwa ada sebuah kesepakatan persengkokolan yang telah dibangun bersama untuk bagaimana proses penangkapan itu terjadi di waktu yang tidak sesuai dengan kebiasaan ataupun hukum Yahudi pada masa itu. Di mana sesuai dengan hukum peradilan Yahudi, seseorang yang hendak diadili, maka peradilan itu hanya bisa berlangsung pada pagi sampai sore hari. Dan tidak bisa dilakukan pada malam atau subuh hari.
Namun kita mengetahui bahwa ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian dibawa menghadap Kayafas, di sana juga Petrus ikut serta. Dan setelah ia ditanyakan tentang pengenalannya akan Yesus, dia menyangkal. Di situ menunjukkan bahwa waktu masih sangat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah kita membayangkan bahwa pada waktu itu situasi di Yerusalem pada pagi atau subuh Yesus ditangkap itu, bagaimana kita membayangkan dan merasakan ada sebuah persengkokoan yang sedang terjadi, sebab ketika Yesus dibawa ke sana, para imam dan ahli-ahli Taurat sudah berkumpul. Dan di sana mereka mulai mengadili Yesus. Mereka telah mengumpulkan saksi-saksi dusta dan mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Dan kita menemukan secara keseluruhan bagian firman Tuhan ketika tuduhan-tuduhan itu diperhadapkan kepada Yesus, dipertanyakan kepada Yesus, Yesus tetap diam. Sikap diam yang dilakukan oleh Yesus bukan karena ia bersalah, bukan karena ia mengakui bahwa sikap diam itu menunjukkan ia mengakui bahwa ia melakukan sebuah hal yang bertentangan. Tetapi sikap diam Yesus adalah bentuk daripada sebuah penyerahan diri kepada Bapa yang mengutusnya untuk sebuah karya, mahakarya yang besar, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari ayat ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar yang pertama, kita belajar bahwa dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh merancang kejahatan terhadap sesama kita. Sebab pengutusan kita di tengah-tengah dunia adalah untuk menjadi alat berkat Tuhan. Hal yang kedua adalah jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Para ahli Taurat, para imam-imam besar menghalalkan segala cara untuk demi sebuah kepentingan bagaimana mereka menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, sikap diam Yesus adalah bukti sebuah kesabaran dalam menghadapi pergumulan hidup. Sehingga kita belajar bagaimana ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, kita tetap sabar. Walaupun tuduhan, walaupun fitnaan, walaupun penganiayaan diperhadapkan kepada kita, mari kita belajar untuk bersabar dan menyerahkan segala gumul kita kepada Tuhan. Berseru dan berserah sungguh kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya dengan demikian, kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang telah ditebuskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Imam besar dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu mengajar di bait Allah. Orang-orang yang dipercayakan untuk bagaimana memberitakan Taurat itu kepada umat Tuhan. Tetapi kita menemukan dan mendapatkan bahwa mereka merancangkan suatu sikap kejahatan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Kita menemukan bahwa segala hal dihalalkan demi untuk sebuah ambisi mereka. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan menghadirkan kita untuk bagaimana kita saling menopang, kita saling melengkapi, kita saling mendukung, baik dimulai dari kehidupan rumah tangga kita, dimulai lalu berlanjut dalam kehidupan persekutuan hidup berjemaat dan persekutuan hidup bermasyarakat di mana kita ada.
Kita saling mendukung dan menopang, itulah pengutusan kita. Bukan kita saling menjatuhkan dan merancangkan hal yang jahat. Sebab bukan itu pengutusan dan panggilan kita. Kita belajar hari ini bahwa Yesus bersedia ditangkap. Ia tidak hanya sekedar ditangkap, tapi dibawa di hadapan Kayafas. Tidak hanya dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan palsu, tetapi juga tindakan-tindakan kekerasan psikis dan fisik dialami olehnya. Tetapi ia tetap diam. Diam Yesus adalah bukti cintanya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Ia diam dan hendak berkata dalam 1000 diamnya, aku bersedia menanggung semua siksa ini. Aku bersedia menerima semua tuduhan palsu dan fitnah ini. Aku bersedia menerima dan menjalani sebuah penderitaan ini. Supaya engkau diselamatkan, supaya engkau dimerdekakan, supaya engkau ditebus, supaya engkau menikmati kehidupan kekal. Karena itu di minggu sengsara yang ke-6 ini, mari kita merenungkan makna pengorbanan Kristus bagi kita. Dia rela memberi dirinya, menjalani jalan Via Dolorosa, supaya keselamatan itu terjadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Kita juga belajar hari ini dari para imam dan juga ahli-ahli Taurat, supaya kita tidak bersikap dan bertindak seperti mereka dalam seluruh hidup dan penghidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Kalau benar, kita katakan benar. Kalau salah, kita katakan salah. Itulah panggilan dan pengutusan kita. Sebab kita telah ditebus. Oleh sebab itu, kita harus menyaksikan tentang karya penebusan Kristus itu lewat perkataan, lewat tindakan, lewat tutur kata kita, di mana dan kapan saja. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Biarlah kami semua mengalami lawatan Tuhan, belajar dari firman Tuhan, untuk merenungkan makna pengorbanan Kristus, supaya kami hidup menjadi alat berkat Tuhan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, membawa dan mempertaruhkan kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali, naungi, bentengi mereka. Tuhan selalu ada di setiap gumul mereka. Apapun yang mereka gumulkan bersama Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengar dan sahutilah Bapa. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan mereka. Obat, makan, minum yang mereka konsumsi, Tuhan berkati. Biarlah lewat semua yang diberkati Tuhan, kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Bagi mereka yang bersuka cita karena bertambah setahun usia, baik dalam kehidupan mereka maupun dalam rumah tangga mereka, biarlah panjang umur, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang dan kesempatan kerja itu bagi mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk cita-cita dan masa depan anak-anak mereka, Tuhan merancang dan menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir sekolah, baik di tingkat SMA, SMP maupun SD. Tuhan kiranya memberkati segala persiapan mereka, beri mereka sehat, beri mereka sukacita, sehingga dengan sukacita, dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka dapat menjalani seluruh proses ujian sekolah, dan bersama Tuhan mereka menggapai dan meraih masa depan dan cita-cita mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan segala usaha pekerjaan yang dibangun, diusahakan, diupayakan
oleh jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer Timika, dalam segala profesi mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah Jemaat Ebenezer Timika. Para hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih, Tuhan utus, Tuhan pakai untuk melayani sebagai pendeta, penatua syamas, sebagai pelayan-pelayan unsur, sebagai BPPG jemaat, sebagai panitia-panitia yang terbentuk, tim musik, tim multimedia, singers, tetapi juga para pekerja gereja, dan semua orang yang memberi diri untuk menopang pekerjaan pelayanan dalam rumah Tuhan. Bapa, Engkau yang menetapkan dan memilih kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Dan kami telah berkomitmen untuk setia kepadamu. Karena itu Tuhan, Engkau perlengkapi kami senantiasa. Beri kami roh kesetiaan dan ketaatan, kesungguhan dalam melayani Engkau. Beri kami sehat dan kuat. Beri kami sukacita dan panjang umur. Biarlah seluruh pelayanan kami membawa pujian, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Dan umat-Mu yang kami layani, menikmati dan mengalami kuasa berkat Allah. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan dan mempertaruhkan pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tuhan memberkati para pemimpin kami, biarlah kiranya hikmat dan roh takut akan Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan, mereka selalu mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Maka lewat kepemimpinan mereka, damai, sukacita, dan sejahtera Allah terjadi di tanah dan negeri ini, di bangsa ini. Gereja Tuhan secara khusus GKI di tanah Papua, tingkat sinode klasis maupun jemaat-jemaat, Tuhan memberkati. Biarlah suara kenabian-Mu terus disampaikan dan diwartakan di mimbar-mimbar gereja lewat para hamba-hamba Tuhan, sehingga lewat pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan, umat-Mu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan pewartaan Injil keselamatan itu terus disebarluaskan sampai ke ujung-ujung bumi, dan pertumbuhan iman, kedewasaan iman terjadi. Nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan, sebab banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah. Seluruh aktivitas, tugas, pengabdian, pelayanan kami di sepanjang hari ini, Bapa, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Tuntun, pimpin, pelihara kami, pegang tangan kami, dan berjalan bersama kami di sepanjang hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini kami terus merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas, tugas, dan kerja kami. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Sendengkanlah telinga kasih-Mu, dengarlah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.